Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membahas kitab Adabut Thalib ma'a syaikhihi. Naam, kita kemarin terakhir membahas at-talib yuti'u syaikhahu fi ghairi ma'siyatin. Seorang talib harus taat kepada gurunya selagi perbuatan itu bukan perbuatan maksiat, dan ini wajib. Ini adalah perkara yang wajib dia lakukan. Di antaranya apa? Di antaranya ketika seorang guru minta tolong atau yang semisalnya, wajib dia taati. Tidak boleh dia alasan dan semisalnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah at-talibul muwaffaqu yara syaikhahu bimanzilati walidihi bal a'dham. Nah, ini. Seorang penuntut ilmu yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan menganggap gurunya seperti kedudukan gurunya seperti kedudukan orang tuanya. Bal a'dham, bahkan lebih besar kedudukan guru dibandingkan kedudukan orang tua. Kenapa? Karena rata-rata ya, kita enggak bilang semua. Orang tua itu hanya menyelamatkan kita dari kesedihan duniawi dan memotivasi kita untuk senantiasa mengejar dunia, atau memotivasi kita untuk mengejar akhirat tapi tidak bisa membantu mengarahkan sebagaimana guru. Kalau guru, dia adalah sosok yang membantu seorang murid selamat daripada dunia dan akhirat. Membantu seorang murid untuk lolos daripada tersiksanya di dunia dan di akhirat. Dan makanya dikatakan oleh para ulama, manzilatu al-muallim a'dham, kedudukan seorang guru itu lebih besar. Nah, karena seorang guru yang betulan guru, dia adalah guru yang mengarahkan muridnya untuk apa? Bebas dari kebodohan. Mengarahkan muridnya mengajar akhirat. Dan kita rasakan itu. Ketika kita hidup di rumah saja, tidak ada yang namanya kita diajari A, B, C seperti nahwu, usul fikih, qawaid fikih, mustalah hadis. Enggak ada. Berarti guru kita menyelamatkan kita pertama dari akhirat, dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, yang mana huru-haranya adalah perkara yang sangat mengerikan nanti di akhirat, dan juga menyelamatkan kita dari gelapnya dunia, dari kebodohan dunia, dari siksanya dunia. Seorang mungkin dia selamat dari laparnya dunia, dia selamat dari yang namanya apa? Kemiskinan dunia, tapi belum tentu dia bisa selamat dari kebodohan dunia. Belum tentu dia bisa selamat dari terkekangnya dia oleh dunia, dari kejahatan dunia, kecuali dengan ilmu. Jadi yang menyelamatkan kita untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah, untuk terus menghadirkan di dalam hati kita bahwasanya dunia ini adalah perkara yang hina, kezaliman di mana-mana. Kita selalu waspada dengan dunia, ilmu kita. Betul. Arahan dari guru kita. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya itu bagi kalian kedudukannya seperti kedudukan orang tua. U'allimukum, yang saya mengajari kalian, kata Nabi SAW. Fa idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilul qiblah wa la yastadbiruha wa la yastaqimu bi yamin. Syahidnya apa? Syahidnya adalah paragraf yang pertama. Innama ana lakum bimanzilatil walid. Ini kata Nabi SAW. Berarti yang namanya orang tua tidak boleh didurhakai, tidak boleh dibantah, tidak boleh membangkang, tidak boleh yang lain-lain. Inilah sisi di antara penjelasan para ulama kenapa seorang penuntut ilmu yang dia tidak memiliki adab kepada gurunya, ilmunya enggak berkah. Ilmunya tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmunya kurang manfaat, bahkan sampai derajat tidak bermanfaat. Kenapa? Karena guru itu adalah bagaikan orang tua kita. Guru itu adalah bahkan dikatakan lebih besar kedudukannya seperti daripada orang tua kita. Kalau kita durhaka dengannya, kita membangkang dengannya, berarti dia uquq, dosa besar, uquq, ya, durhaka dengannya. Makanya kita harus berhati-hati ketika nanti antum belajar sama guru-guru antum, harus berhati-hati, harus menjaga sikap, harus betul-betul kita beradab. Wa bawwaba al-Wadi'i rahimahullah fi kitabihil Jami' Sahih kitab al-ilm al-muallim yakunu bi manzilatil walid. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' Sahih, di dalam kitabul ilm, beliau membuat bab al-muallim yakunu bi manzilatil walid. Seorang muallim, guru, itu kedudukannya seperti orang tua. Wa dzakara hadzal hadis, dan beliau Al-Imam Al-Wadi'i, ya Syekh Muqbil, menyebutkan hadis yang tadi wa hasanahu, dan dihasankan oleh beliau. Artinya boleh berhujjah dengannya enggak? Boleh. Nah, berarti guru antum tidak boleh antum durhakai sebagaimana antum tidak boleh durhaka sama orang tua antum. Berarti guru antum harus antum nuruti, taati, selagi bukan perkara maksiat sebagaimana antum taat kepada orang tua antum. Berarti guru antum harus antum hormati sebagaimana antum harus menghormati orang tua antum. Berarti antum tidak boleh mengangkat derajat, mengangkat suara di depan guru antum sebagaimana antum tidak boleh mengangkat suara di depan orang tua. Berarti antum enggak boleh nipu guru antum sebagaimana antum enggak boleh nipu orang tua antum. Karena seluruhnya masuk di dalam perkara durhaka kepada guru dan kepada orang tua. Disitulah Allah Azza wa Jalla tidak ridha terhadap perbuatan kita sehingga ilmunya tidak diberkahi. Nanti kita akan bahas tentang bab keberkahan ilmu. Ada di sini disinggung nanti. Faqala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah fi hilyati talib ilmi, berkata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyat Talib ilmi, wa kama la yaliqu an taqula liwalidika dzil abu wa dzil ubuwah at-tiniyah ya fulan aw ya walidi fulan fala yuj'alu bika ma'a syekhika. Demikian pula sebagaimana tidak layak bagimu berkata kepada orang tuamu, yaitu orang tua dzil ubuwah at-tiniyah, ya. Ubuwah tiniyah ini adalah ya bapak kita. Nah, ya fulan, wahai fulan. Ya walidi fulan, wahai bapakku fulan. Sebagaimana kita tidak layak berkata kepada orang tua kita demikian, fala yaj'alu bika ma'a syekhika. Maka jangan sampai kita juga
melakukan demikian kepada guru kita. Yakni maksudnya la tunadi syaikhuka bismihi mujarradan. Jangan kita panggil guru kita cuma menggunakan namanya saja. Misalkan Ustaz Mas'ud, ya Mas'ud, ya Allah. Dirhaka sekali. Ustaz Salam, ya Salam. Ya halu ya Salam. Enggak boleh. Ya Fahad. Fahad ta'al. Udah gitu dipanggil Fahad pakai ta'al lagi. Disuruh lagi. Itu enggak punya adab. Kenapa aku susahnya? Assalamualaikum Ustaz. Samperin. Ya, adabnya apa? Kita samperin Assalamualaikum Ustaz. Kaifa gini. Bukan kita panggil. Ya, kayak manggil siapa tahu. Kayak sama sahibnya aja enjoy gitu kan. Baqulu ya syekhi. Ya, akan tetapi kita harus berkata kepada guru kita, ya syekhi atau ya syekhana, kama annaka la tunadi abaka bismihi mujarradan, sebagaimana kamu juga tidak menyeru bapakmu dengan hanya sebutan nama. Umpama bapak antum namanya Budi. Ya Budi. Apa bapak antum? Disampak ditampok antum. Dulu dipanggil bapak sopan nama lo. Naudzubillah. Bal taqulu ya, tetapi kita katakan ya abati. Kayak Nabi Yusuf. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkab. Di dalam firman Allah, di dalam hadis Nabi terdapat pelajaran yang dapat kita amalkan, yang dapat kita ambil. Ya, tapi apa? Liulil albab. Pelajaran itu dapat diambil bagi orang yang cerdas aja. Nah, ya walidi wahai bapakku, itu boleh banget. Nah, yaqulul Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi I'lamil Muwaqqi'in, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, wa ta'atuhum afradu 'alaihim min ta'atil ummahat bin nasil kitab. Nah, adapun ini kita akan akhirkan mungkin pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti. Wallahu ta'ala bis-shawab. Jazakumullahu khairan katsiran walhamdulillahi rabbil alamin.